Assalamualaikum. Sesuai di judul dan di thumbnailnya, hari ini yang akan kita bahas adalah perlukah menekan tombol reset untuk pendaftar P3K. Simak penjelasannya dalam video, jangan sampai salah langkah ya. Karena akan sangat rugi jika Bapak Ibu tidak lolos seleksi administrasi pada pendaftaran P3K 2021 ini. Oke. Bagi Anda, para guru honorer yang telah melakukan atau melewati masa pendaftaran P3K, namun setelah dilakukan pendaftaran, ternyata Anda masih belum merasa puas dengan pilihan formasi yang telah Anda pilih sebelumnya, maka inilah saatnya Anda menggunakan tombol reset yang ada di laman SSC ASN. Meskipun tombol menu reset pendaftaran P3K SSC ASN telah dibuka, namun tidak semua orang bisa melakukan reset pendaftaran. Nah, siapa saja sih yang bisa melakukan reset pendaftaran? Simak terus videonya ya. Nah, hal itu disebabkan karena menu reset pendaftaran P3K hanya bisa dilakukan untuk pendaftar yang telah menyelesaikan pendaftaran P3K di laman SSC ASN hingga tahap akhir. Nah, tahap akhir maksudnya ini adalah jika Bapak Ibu sudah melakukan resume bahwa telah mengupload dan mengisi data dengan benar. Nah, itulah yang sudah muncul tombol reset karena sudah melakukan hingga tahap akhir. Tujuan adanya tombol reset ini memberikan kemudahan bagi para pendaftar yang merasa sempat melakukan kesalahan atau tidak bisa memilih formasi sekolah induk. Sekolah induk ini maksudnya jika ada beberapa Bapak Ibu yang belum tahu, misalnya Bapak Ibu terdaftar di sekolah A, tapi pada saat mendaftar P3K kemarin, sekolah A tersebut sudah penuh atau sudah terkunci. Jadi Bapak Ibu tidak bisa daftar di situ dan daftar di sekolah lain. Nah, inilah saatnya Bapak Ibu bisa daftar di sekolah Bapak Ibu tersebut sesuai dengan sekolah induk yang terdaftar di Dapodik. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk menu reset pendaftaran P3K ditampilkan sebagai bentuk solusi dalam memperbaiki masalah yang pernah terjadi. Di antaranya, seperti solusi saat pendaftar tidak bisa menemukan pilihan formasi di sekolah induk, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Hal ini banyak sekali terjadi sehingga banyak guru yang mengajar di sekolah induk tidak bisa memilih sekolahnya sendiri, sehingga mau tidak mau mereka harus mendaftar P3K di sekolah lain atau di sekolah non-induk. Dengan adanya masalah atau kasus inilah, maka dengan adanya kemunculan tampilan baru pada menu resume atau menu di akhir pendaftaran, yaitu tombol reset pendaftaran P3K di laman SSC ASN yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pilihan formasi. Maka ada pula hal penting yang harus diketahui oleh para pelamar P3K, yaitu pendaftaran yang mulanya berakhir pada tanggal 21 Juli 2021 akan diperpanjang yaitu sampai tanggal 26 Juli 2021. Bagi Anda yang ingin melakukan perubahan pilihan formasi, maka masih memiliki kesempatan hingga beberapa hari ke depan. Dan bagi Anda yang mungkin hingga hari ini belum menentukan pilihan untuk mendaftar P3K, maka disarankan agar segera melakukan pendaftaran. Sebab masa akhirnya diperpanjang sampai Senin depan atau 26 Juli 2021. Nah, ini tips bagi Bapak Ibu ya yang belum mendaftar, bisa mendaftar maksimal H-3. Hal ini dilakukan untuk jaga-jaga kalau nantinya di laman SSC ASN itu terdapat kendala, jadi Bapak Ibu tidak telat mendaftar. Nah, bagi yang sudah mendaftar tapi untuk sekolah induknya masih salah, bisa segera di-reset dimulai dari sekarang setelah menonton video ini. Jangan menunggu di tanggal 26 Juli karena takutnya nanti lamannya error.
Oke, untuk fungsi riset ini ternyata ada 4 Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, saat Anda melakukan salah upload atau dokumen pendaftaran, maka untuk memperbaikinya Anda bisa melakukan atau klik tombol reset pendaftaran SSC ASN. Yang kedua, apabila Anda salah pilih formasi atau ingin mengganti formasi, maka untuk menggantinya Anda bisa melakukan atau mengklik tombol reset pendaftaran. Yang ketiga, apabila Anda ingin mengganti lokasi formasi, maka untuk memperbaikinya Anda bisa melakukan atau mengklik tombol reset pendaftaran. Nah, nomor 3 ini seperti yang saya katakan tadi ya, salah masuk di sekolah non-induk yang seharusnya harus masuk di sekolah induk. Nah, ini harus sesuai dengan peraturan ya. Jika tidak, maka Bapak Ibu tidak akan lolos administrasi. Yang keempat, apabila saat Anda melakukan pendaftaran ternyata ada beberapa biodata yang salah ketik, maka untuk memperbaikinya Anda bisa mereset. Nah, contohnya salah ketik nama, alamat, ataupun yang lainnya. Tapi jika Bapak Ibu merasa sudah benar, maka tidak perlu di-reset. Intinya, reset ini ada karena untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang Bapak Ibu lakukan di pendaftaran kemarin. Jadi kalau merasa tidak ada yang salah, jangan di-reset karena nanti takutnya sekolah induk itu malah sudah penuh dan Bapak Ibu tidak bisa mendaftar ke sekolah induk tersebut. Nah, jadi meskipun ada tombol reset ini, Bapak Ibu tetap harus hati-hati ya. Jangan asal di reset, jika tidak perlu sekali, tidak usah di reset. Oke, nah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan mereset pendaftaran P3K. Yang pertama, yang pastinya untuk mengubah formasi ke sekolah induk yang awalnya mendaftar di sekolah lain atau non-induk. Nah, ini wajib sesuai dengan Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Bagi Bapak Ibu, sekarang setelah menonton video ini bisa langsung membaca ini ya, Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Supaya bisa sesuai dan lolos administrasi. Yang kedua, tidak perlu di-reset jika sudah mendaftar di sekolah induk. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika sudah benar tidak perlu di-reset. Yang ketiga, tidak perlu di-reset hanya untuk memperbaiki data, dikhawatirkan nanti formasi yang sudah dipilih justru hilang. Dan yang keempat, tak perlu bingung dengan akreditasi karena mulai malam tadi sudah terhapus dan tidak ada pengaruhnya dengan seleksi administrasi. Nah, itulah 4 tujuan reset pendaftaran yang intinya untuk memperbaiki kesalahan dan disesuaikan dengan Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Jadi harus dibaca baik-baik. Dan jika memang Bapak Ibu yakin terjadi kesalahan, bisa di-reset. Oke, semoga bermanfaat dan bisa lolos di P3K 2021.